Om Swastiastu, Om Awigram Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Umat sedharma yang saya hormati, marilah kita panjatkan rasa syukur yang tulus ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranagrahanya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, bahagia, penuh semangat, dan dilingkupi oleh kedamaian. Perkenalkan, saya Kadek Ramadiani, mahasiswi Pendidikan Agama Hindu semester 6 kelas A dengan NIM 2211011004. Pada kesempatan yang suci dan mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana yang bersumber dari salah satu kitab suci yang luhur dalam ajaran Vedanta, yaitu Chandogya Upanishad, khususnya membahas bab 5 sampai dengan bab 7. Chandogya Upanishad berasal dari Samaveda dan merupakan salah satu Upanishad yang menguraikan tentang penderitaan yang dirasakan oleh seseorang yang berada di tempat yang asing atau kelahiran. Ia sangat berharap untuk kembali ke tempat asalnya atau Brahman. Chandogya Upanishad adalah penyanyi Wiramasaman. Upanishad ini adalah milik dari pengikut Samaveda. Bagian dari Chandogya Brahmana yang berisi 10 bab. 2 bab pertama dari Brahmana berkaitan dengan yajna dan bentuk kurban lainnya. 8 bab lainnya berisikan Chandogya Upanishad. Bab pertama dan kedua membahas masalah-masalah liturgi dan ajaran-ajaran seperti kelahiran dan pentingnya Aum serta nama-nama dan makna dari Samad. Chandogya Upanishad merupakan teks Sanskerta yang tertanam dalam Chandogya Brahmana dari Samaveda agama Hindu. Chandogya adalah sebuah antologi teks yang pasti sudah ada sebelumnya sebagai teks terpisah dan diedit menjadi teks yang lebih besar oleh satu atau lebih sarjana India kuno. Kronologi Chandogya Upanishad ini tidak banyak yang tahu secara detail. Tanggal penyusunannya bervariasi. Menurut review tahun 1998 oleh Patrick Olive, Chandogya Upanishad disusun pada abad ke-7 atau 6 sebelum Masehi, kurang lebih sekitar 1 abad. Chandogya Upanishad merupakan Upanishad terbesar dan tertua yang memiliki 8 bab atau Praptaka yang masing-masing dengan banyak bagian dan setiap bagian berisi banyak ayat. Secara struktural, Chandogya Upanishad ini dibagi menjadi 3 kelompok alami. Kelompok pertama terdiri dari bab 1 dan 2 yang sebagian besar membahas tentang struktur, tekanan, dan aspek ritme bahasa serta ekspresinya atau ucapan, khususnya dengan suku kata Om atau Aum. Kelompok kedua terdiri dari bab 3-5 dengan kumpulan lebih luas dari 20 upasana dan widya dengan premis tentang alam semesta, kehidupan, pikiran, dan spiritualitas. Kelompok ketiga terdiri dari bab 6 sampai dengan 8 yang membahas pertanyaan-pertanyaan metafisik seperti hakikat realitas dan diri. Jilid dari Chandogya Upanishad ini merupakan kumpulan cerita dan tema yang beraneka ragam yang merupakan bagian dari Samaveda yang berfokus pada puisi dan juga nyanyian. Tema pemersatu Upanishad yang luas merupakan pentingnya ucapan, bahasa, nyanyian, serta nyanyian bagi pencarian manusia akan pengetahuan dan keselamatan. Premis serta pertanyaan metafisik serta ritual. Chandogya Upanishad ini terkenal karena struktur metriknya yang mendayu-dayu, penyebutan unsur budaya yang kuno seperti alat musik dan premis filosofi yang tertanam dan menjadi landasan bagi aliran Hinduisme Vedanta. Bab 5 dari Chandogya Upanishad
membahas berbagai aspek mendalam tentang prajna atau napas, jiwa, dan atman sebagai realitas tertinggi yang meresap ke seluruh alam semesta. Pada bagian 1, dijelaskan pentingnya nafas sebagai pusat kehidupan. Ketika napas hendak meninggalkan tubuh, semua indera menjadi panik, menunjukkan bahwa napas merupakan sumber kekuatan utama yang menopang eksistensi tubuh. Pikiran disebut sebagai tempat bersemayam bagi seluruh indera. Bagian kedua menguraikan bahwa segala sesuatu adalah santapan dan pakaian bagi napas, menyimbolkan keterhubungan antara napas dan seluruh keberadaan. Bagian ketiga hingga 9 bab 5 menjelaskan perjalanan jiwa setelah kematian, menggambarkan melalui simbol-simbol api yajna bahwa jiwa berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain hingga menjadi janin dalam rahim. Proses ini memperlihatkan hubungan antara unsur-unsur alam, persembahan dewa, dan kelahiran manusia. Bagian 10 memperkenalkan jalan Dewata atau Dewata Yana, jalur menuju Brahman yang dilalui oleh jiwa yang telah tercerahkan. Bagian 11-18 bab 5 membahas Atman semesta sebagai prinsip ilahi yang hadir dalam berbagai aspek alam. Langit sebagai kepala, matahari sebagai mata, udara sebagai napas, ruang sebagai tubuh, air sebagai kekayaan, bumi sebagai kaki. Seluruh struktur tubuh manusia dilihat sebagai altar bagi alam semesta, memperlihatkan makrokosmos dan mikrokosmos yang bersatu. Bagian 19 hingga 23 menjelaskan 5 jenis napas atau prana, apana, samana, dan udana, yang masing-masing diberi persembahan dalam bentuk makanan sebagai bagian dari penghormatan kepada kekuatan kehidupan dalam diri. Terakhir, bab 24 bab 5 menekankan pentingnya pengetahuan dalam pelaksanaan yajna. Tanpa pemahaman, ritual hanya menjadi kosong seperti menuangkan persembahan ke dalam abu. Keseluruhan bab ini memperlihatkan kesatuan antara tubuh, alam semesta, dan kesadaran tertinggi sebagai suatu realitas ilahi yang tak terpisahkan. Bab 6 Chandogya Upanishad menyajikan ajaran mendalam mengenai kesatuan antara Atman atau diri sejati dan Brahman atau realitas tertinggi yang dirumuskan secara terkenal dalam sila Tatwam Asi, yang artinya itu adalah engkau atau engkau adalah aku. Bab ini berbentuk dialog antara seorang ayah, Udalaka Aruni, dan putranya Sweteku, dimulai dalam bagian 1 yang menekankan pentingnya pendidikan spiritual dan bahwa kemuliaan seseorang Brahma bukan ditentukan oleh kelahiran, melainkan ditentukan oleh pengetahuan sejati. Dalam bagian 2 dijelaskan bahwa pada mulanya hanya ada wujud yang esa tanpa duanya. Segala ciptaan berasal dari yang ada atau sat, bukan dari ketidakadaan atau asat. Selanjutnya, bagian 3 dan 4 menjelaskan tentang proses penciptaan makhluk hidup dari 3 jenis kelahiran, telur, rahim, dan juga tumbuhan, serta penggambaran 3 unsur dasar, yaitu api, air, dan tanah, masing-masing dengan bentuk dan sifat khasnya. Dalam bagian 5 dan 6 dijelaskan bahwa segala yang ada dalam diri manusia juga berasal dari unsur-unsur itu.
makanan menjadi tubuh dan pikiran, air menjadi nafas, dan panas menjadi bicara. Hal ini menunjukkan kesatuan antara mikro atau tubuh manusia dan makro atau alam semesta. Bagian 7 menjelaskan bahwa tubuh manusia tersusun atas 16 bagian, dan ujian puasa digunakan untuk menunjukkan bahwa selama napas tetap ada, diperoleh dari air, kehidupan masih berjalan. Bagian 8 membahas tentang tidur, lapar, dan haus sebagai keadaan di mana Atman kembali ke asalnya saat tidur, dan bahwa hanya elemen tertentu seperti air dan panas yang menghantarkan makanan dan minuman dalam tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa Atman tetap hadir walaupun tidak disadari. Dalam bagian 9 hingga 11 dikemukakan bahwa Atman merupakan hakikat semua makhluk hidup, baik itu binatang, serangga, maupun pohon. Namun, meski semua bentuk hidup dihuni oleh Atman, banyak yang tetap tidak menyadarinya. Disinilah muncul penekanan penting sila Tatuam Asi, bahwa semua makhluk merupakan manifestasi dari wujud yang Maha Esa. Bagian 12 memberikan analogi biji pohon Nyagroda, di mana meskipun sari dari biji itu tak tampak, dari sanalah muncul pohon besar yang merupakan gambaran bahwa segala bentuk dan nama berasal dari sari halus, yaitu wujud murni. Bagian 13 menggunakan analogi garam dan air. Walaupun tak terlihat, garam tetap ada dalam air, begitu pula wujud murni dalam segala hal. Bagian 14 menekankan pentingnya seseorang guru dalam menuntun pencari kebenaran untuk membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Guru membuka mata terhadap realitas bahwa rumah sejati manusia adalah wujud, bukan dunia materi. Bagian 15 menjelaskan aturan peleburan setelah kematian. Baik yang tahu maupun tidak tahu akan kembali ke wujud murni. Namun, hanya yang memiliki pengetahuan yang tidak akan terlahir kembali. Sebaliknya, yang tidak tahu akan menjalani siklus kelahiran ulang. Terakhir, bagian 16 membahas penderitaan dan keadilan spiritual. Pada zaman itu, penderitaan fisik dijadikan sebagai ujian dosa. Namun, dalam ajaran ini, pengetahuan akan menyelamatkan. Mereka yang memahami kebenaran tidak akan kembali ke dunia. Sedangkan yang tidak akan mengalami penderitaan dan kelahiran ulang. Jadi, dengan demikian, bab 6 mengajarkan bahwa pemahaman akan Atman sebagai satu dengan Brahman akan membebaskan manusia dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Kesatuan ini tidak dapat dilihat dengan metafisik, melainkan dapat disadari melalui pembelajaran, pengetahuan, pengalaman batin, dan juga bimbingan seorang guru. Pesan sentral Tatuam Asi mengungkapkan bahwa setiap diri adalah bagian dari kebenaran tertinggi itu sendiri. Chandogya Upanishad bab ke-7 dibuka dengan percakapan antara Sanat Kumara dan Narada. Yang terakhir bertanya, "Ajari saya, Tuan, pengetahuan tentang diri, karena saya mendengar bahwa siapapun yang mengetahui diri berada di luar penderitaan dan kesedihan." Bagian 7.1 Chandogya Upanishad. Pada bagian ini, Sanat Kumara menyatakan bahwa Narada dengan ilmu duniawi selama ini hanya berfokus pada nama, memuja
dan menghormati pengetahuan duniawi, yang menegaskan Sanat Kumara. Tetapi renungkan semua pengetahuan itu sebagai namanya, sebagai Brahman. Bagian 7.2 hingga 26 bab ke-7. Upanishad menyajikan dalam kata-kata Sanat Kumara hierarki meditasi progresif dari pengetahuan duniawi luar ke pengetahuan duniawi batin. Dari pengetahuan saat ini yang terbatas hingga pengetahuan Atman yang tak terbatas, sehingga sebuah perjalanan yang bijaksana menuju diri sendiri dan kebahagiaan yang tak terbatas. Hierarki ini menurut Paul Deussen mungkin berbelit-belit karena menggabungkan ide-ide berbeda yang ada di zaman kuno. Bagian 7.3 dari Upanishad adalah manas atau pikiran, karena pikiran menampung ucapan dan nama atau pengetahuan duniawi luar. Maka dengan demikian, seseorang harus memuja dan menghormati pikiran sebagai Brahman. Bagian 7.4 Upanishad adalah sankalpa atau kemauan, keyakinan ataupun niat. Karena ketika seseorang berkehendak, dia menerapkan pikirannya. Ketika manusia menerapkan pikirannya, dia menggunakan ucapan dan juga nama. Maka seseorang harus memuja dan menghormati kehendak sebagai perwujudan Brahman. Bagian 7 dari Upanishad adalah cita atau pikiran dan kesadaran. Karena ketika seseorang berpikir, dia membentuk kehendaknya. Maka seseorang harus memuja dan menghormati pikiran sebagai manifestasi Brahman. Bagian 7.6 Upanishad adalah dina atau meditasi, refleksi, ataupun kontemplasi. Karena ketika seseorang bermeditasi, dia berpikir, maka seseorang harus memuja dan menghormati meditasi sebagai manifestasi Brahman. Bagian 7.7 dari Upanishad adalah Vijnana atau pengetahuan, pemahaman, ataupun kebijaksanaan. Karena ketika seseorang memahami dan terus bermeditasi, maka seseorang harus memuja dan menghormati pemahaman sebagai Brahman. Bagian 7.8 Upanishad menegaskan hierarki meditasi progresif yang tidak bisa dan berbeda dari ajaran Upanishad yang lebih luas, bahwa yang lebih tinggi dari pemahaman adalah bala atau kekuatan ataupun semangat, karena orang yang kuat secara fisik menang atas orang yang memiliki pemahaman. Bagian 7.9 dari Upanishad adalah ana atau makanan ataupun nutrisi, karena dengan makanan yang tepat manusia menjadi kuat. Maka seseorang harus memuja dan menghormati makanan sebagai perwujudan Brahman. Bagian 7.10 dari Upanishad adalah apah atau air, karena tanpa air seseorang tidak dapat menanam makanan, kelaparan melanda, dan makhluk hidup menjadi binasa. Maka seseorang harus memuja dan menghormati air sebagai layaknya Brahman. Bagian 7.11 Upanishad adalah teja atau panas ataupun api, karena panas dikombinasikan dengan angin dan suasana yang membawa air hujan. Maka seseorang harus memuja dan menghormati panas sebagai manifestasi Brahman. Bagian 7.12 dari Upanishad adalah akasa atau luar akasa ataupun ether,
karena itu merupakan ruang di mana matahari, bulan, bintang-bintang, dan panas berada. Maka seseorang harus memuja dan menghormati ruang sebagai Brahman. Bagian 7.13 menyatakan bahwa lebih dalam dari luar akasa adalah smara atau ingatan, karena tanpa memori, alam semesta bagi manusia akan seolah-olah tidak ada. Seseorang harus memuja dan menghormati memori sebagai manifestasi Brahman. Bagian 7.14 dari Upanishad adalah harapan. Memori belajar dan manusia bertindak. Maka seseorang harus memuja dan menghormati harapan sebagai Brahman. Bagian 7.15 adalah prana atau nafas vital, prinsip hidup. Karena prinsip hidup merupakan pusat dari semua yang mendefinisikan manusia dan bukan tubuhnya. Oleh karena itu, teks ini menegaskan bahwa orang yang mengkremasi jenazah dan menghormati orang yang masih hidup dengan jenazah yang sama. Chandogya Upanishad di bagian 7.16 hingga 7.26 menyajikan serangkaian pertanyaan yang terhubung yang disampaikan dari Sage Sanat Kumara ke Narada. Jadi, bab 7 ini menegaskan bahwa semua bentuk realitas mulai dari unsur kasar seperti makanan dan air hingga aspek batin seperti niat, meditasi, ingatan, dan juga harapan. Semuanya merupakan ekspresi dari Brahman. Namun, semua itu hanyalah tahapan menuju pengetahuan diri yang sejati, yang bersatu dengan wujud tak terbatas, dan hanya melalui jalan batin itulah manusia bisa melewati penderitaan dan mencapai keutuhan. Baik umat sedharma yang berbahagia, itu dharma wacana saya mengenai Chandogya Upanishad bab 5 sampai bab 7. Saya akhiri dharma wacana saya ini dengan mengaturkan Paramasandhi. Om Santi 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 Om.